Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyil hakim, alladzi kasra taqwa birida isrofi fi kulli iklim, wa rafa'a sa'nahum wa a'la dzikrahum fi kulli hadithi wa qadim, wa khassahum min baini hamalati syar'i, bi zabtasri fi taqdim amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah makna syukur. Apa sesungguhnya syukur itu? Saya teringat pada tahun 2000, saat itu dapat undangan sebagai National Communication Training di sebuah acara yang diadakan oleh United Nations di Jakarta. Saya mewakili Provinsi Lampung waktu itu. Narasumber menyatakan bahwa mari kita sedikit atau sebentar sejenak kita mengkaji apa makna bahagia. Semua peserta di seluruh Indonesia ditanya apa sesungguhnya arti bahagia itu dan siapa orang yang paling berbahagia itu. Banyak beragam jawaban, tetapi ternyata kita menyimpulkan bahwa bahagia adalah milik orang-orang yang bersyukur. Bahagia adalah hanya dimiliki oleh orang-orang yang pandai bersyukur. Lalu sesungguhnya apa syukur itu? Syukur adalah secara etimologi, secara bahasa adalah rasa berterima kasih kepada yang memberi atau yang menganugerahi kita. Lalu kemudian secara hati, secara batin, makna syukur itu apa? Adalah yang bisa kita rasakan di hati kita atau kita biasa menyebut qanaah, tenang, nerimo, nyaman dengan penganugerahannya, itu syukur secara hati kita. Lalu secara perbuatan, apa sesungguhnya makna syukur itu? Syukur adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan penganugerahannya itu sesuai dengan siapa yang memberi syukur itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya di antara kita kalau pandai bersyukur, mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah berjanji akan memberi tambahan nikmat. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mau bersyukur, maka sungguh siksa Allah itu sangat pedih sekali. Kita teringat juga, kita pernah membaca surat Saba di Al-Quran, mulai ayat 15 sampai 16, ada sebuah negeri, yaitu negeri Saba, di mana masyarakatnya hidup dengan bahagia, gemah ripah laut jinawi, di mana pertaniannya subur makmur, di mana negerinya sangat indah dan sangat menyenangkan sekali. Lalu Allah perintahkan banyaklah bersyukur, perbanyak mengingat Allah, jangan kita kufur. Tapi apa yang terjadi di negeri Saba? Negeri Saba tidak mau bersyukur, mereka kufur. Lalu terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah di surat Ibrahim ayat 7, yaitu negeri Saba. Seluruh tanamannya, seluruh hidupnya, seluruh pertaniannya menjadi yang tidak subur, menjadi yang tidak enak, bahkan pahit yang dimakan oleh masyarakatnya. Dan terjadilah banjir bandang yang menghancurkan, meluluh lantahkan negeri Saba ini. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adikku yang berbahagia rahimakumullah, mari kita mengkaji lagi, kita merenung kembali, mengingatkan diri kita dan kita semua. Sesungguhnya syukur yang kita dapatkan, anugerah yang kita dapatkan ini benar-benar perlu dan sangat harus dimanfaatkan, dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Kita ingat Ar-Rahman, mulai ayat 13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian sampai 78 ayat di Ar-Rahman ini, separuhnya Allah menyerukan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nikmat mana lagi yang kita ingkari? Maka mari kita ingat kisah Nabi Sulaiman. Sungguh Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang luar biasa. Dipindahkan kerajaannya di depan, di hadapannya. Lalu Nabi Sulaiman berkata, di surat An-Naml ayat 40, beliau mengatakan, sesungguhnya
Ini adalah bagian dari nikmat Tuhanku. Aku sesungguhnya diuji dengan nikmat ini. Apa aku bersyukur ataukah aku kufur? Pemirsa yang budiman, seluruh hadirin wa hadirat yang berbahagia, dan semua yang melihat atau mendengar ini semua, mari kita kembali kepada makna syukur. Sesungguhnya syukur dalam hati, dalam mulut, dalam lisan yang kita ucapkan dengan perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan hanya diucapkan saja di bibir, bukan hanya disampaikan saja di lisan, tapi mari kita resapi hati kita qanaah, hati kita menerima, tenang dengan apa pemberian Allah, dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Gusti Allah. Lalu mari dengan perbuatan kita kerjakan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya kita tingkatkan iman dan takwa kita. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran surat Al-Ma'arij sudah dijelaskan, sudah disampaikan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu gelisah, manusia itu galau kalau bahasa gaul anak-anak sekarang. Adik-adikku mahasiswa juga sering galau, remaja-remaja milenial sekarang juga sering galau, gampang galau. Maka di bulan Ramadan yang indah ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, mari kita tinggalkan galau, kita tinggalkan resah, kita tinggalkan gelisah. Kita semua sesungguhnya punya kesulitan, semua manusia punya PR masing-masing, dan harus kita kerjakan PR ini dengan baik agar ujian yang diberikan oleh Allah ini kita bisa lulus semuanya. Mari pemirsa yang berbahagia, sekali lagi memaknai syukur pada kesempatan ini benar-benar dengan hati, dengan kolbu, dengan bibir, dengan lisan, dengan alhamdulillah, dan dengan perbuatan yang baik. Kalaupun di antara kita ada kesulitan, itu wajar. Kalaupun di bulan Ramadan yang penuh berkah ini masih ada gejolak-gejolak yang tidak suka, gejolak-gejolak yang tidak tenang, hal-hal yang menyulitkan, menyakitkan, mari kita bertawakal padanya, berusaha untuk lepas dari kesulitan ini dan sambil berdoa, ilahana, ya ilahana, ya sirlana umurana, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi hamba yang abdan syakuro, benar-benar hamba yang pandai bersyukur, sehingga hidup kita benar-benar bahagia dunia maupun akhirat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf kepada pemirsa semua, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.